Oke, kali ini kita akan mengupas tuntas salah satu misteri terbesar dan paling kontroversial dalam Alkitab. Nephilim, para raksasa dari zaman purbakala. Siap? Yuk, kita langsung mulai. Semuanya berawal dari satu ayat dalam kitab Kejadian. Ayat inilah yang memicu perdebatan selama ribuan tahun tentang para raksasa, atau yang disebut Nephilim, yang konon pernah berjalan di bumi sebelum air bah yang legendaris itu. Jadi, siapa sebenarnya Nephilim ini? Dan dari mana mereka datang? Nah, untuk menjawabnya, materi sumber yang kita bedah kali ini mengarahkan kita pada sebuah peristiwa yang mereka sebut eksperimen Kejadian 6, yang katanya inilah alasan utama mengapa air bah sampai harus terjadi. Menurut sumber kami, asal-usulnya film ini bisa ditelusuri kembali ke sebuah peristiwa unik. Peristiwa ini melibatkan pertemuan antara dua kelompok yang, sangat berbeda. Anak-anak Elohim dan anak-anak perempuan manusia. Ada yang berpendapat kalau ini tuh cuma cerita tentang dua garis keturunan manusia yang berbeda, yang baik menikah dengan yang jahat. Tapi teks sumber yang kita dalami ini nunjukin adanya penjelasan lain yang jauh lebih supranatural. Nah, buat ngerti siapa anak-anak Elohim ini, sumber kita ngajak kita jadi detektif bahasa. Kuncinya ada di frasa Ibrani ini, Bnei Ha Elohim. Ternyata, frasa ini muncul beberapa kali di bagian lain Perjanjian Lama. Dan coba tebak, di setiap kemunculannya istilah ini selalu merujuk pada malaikat di hadapan tahta Tuhan. Jadi argumennya sederhana, kalau di tempat lain artinya malaikat, ya di Kejadian 6 juga seharusnya artinya malaikat kan? Kalau kita ikutin alur pikir ini, kesimpulannya gila banget. Ini berarti ada malaikat yang jatuh, yang berkembang biak dengan wanita manusia, dan dari situlah lahir ras hibrida yang belum pernah ada sebelumnya. Dan mereka inilah yang kita kenal sebagai Nephilim. Kehadiran mereka ini bukan cuma soal kerusakan moral loh. Sumber yang kita bahas ini berpendapat bahwa yang terjadi adalah kerusakan genetik. Kumpulan gen manusia jadi tercemar. Dan inilah katanya pemicu utama kenapa air bah harus terjadi. Nah, di tengah kekacauan genetik ini, Alkitab bilang cuma ada satu keluarga yang selamat. Keluarganya Nuh. Teksnya bahkan menggambarkan Nuh sebagai orang yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Kata tidak bercela di sini menarik banget. Dalam bahasa aslinya, Ibrani, kata yang digunakan adalah tamim. Dan kata yang sama persis ini dipakai untuk menggambarkan hewan kurban yang harus sempurna, tanpa cacat fisik sedikit pun. Jadi ini bukan cuma soal kelakuan baik, tapi juga soal kemurnian fisik atau kemurnian genetik. Kalau begitu, air bah ini bisa kita lihat bukan cuma sebagai hukuman, tapi lebih kayak tombol riset genetik raksasa. Tujuannya untuk membersihkan DNA Nephilim dari muka bumi untuk selamanya. Tapi, disinilah ceritanya jadi makin aneh. Kalau air bah udah membersihkan semuanya, kenapa justru setelah air bah, kita malah dengar lebih banyak lagi cerita soal raksasa? Dan kita nggak ngomongin orang yang tinggi-tinggi biasa ya, skalanya tuh masif. Bayangin aja, ada laporan penemuan tulang paha raksasa yang panjangnya mencapai 120 cm. Ini nunjukin makhluk dengan tinggi sekitar 4-5 meter. Gila kan? Jadi, kalau air bah itu adalah sebuah riset. Gimana caranya raksasa-raksasa seperti Goliat atau Raja Og dari Bashan yang legendaris itu bisa muncul lagi di dunia? Nah, sumber kita punya satu teori yang lumayan cerdik. Katanya, gen Nephilim ini berhasil selamat dari air bah. Gimana caranya? Lewat seorang penumpang gelap di dalam bahtera. Gini logikanya, Nuh, istrinya, dan ketiga anak laki-lakinya itu genetiknya murni, oke? Tapi Alkitab nggak pernah bilang hal yang sama soal istri-istri dari anak-anaknya. Nah, disitulah celahnya. Garis keturunan inilah yang menurut teori ini menjelaskan kenapa ratusan tahun kemudian bangsa Israel dapat perintah yang kedengarannya ekstrim banget, musnahkan total semua suku di tanah perjanjian. Perintah buat memusnahkan sepenuhnya ini dalam bahasa Ibrani disebut charam, tujuannya adalah untuk membersihkan sisa-sisa gen Nephilim nih. Tapi ternyata bukan cuma garis keturunan Kanaan yang jadi sumber masalah. Mari kita ikuti jejak Mitsraim, anak Ham yang satu lagi. Oke, dari garis keturunan Ham, kita sekarang beralih ke anaknya yang bernama Mitsraim. Alkitab menyatakan bahwa dari salah satu cabang keturunan Mitsraim ini, lahirlah sebuah kelompok yang disebut orang Kaftorim.
Dan dari orang Kaptorim inilah muncul bangsa Filistin. Dan kalau kita ngomongin Filistin, siapa lagi raksasa paling ikonik kalau bukan Goliat? Disinilah semuanya jadi nyambung. Sumber-sumber kuno, baik dari Alkitab maupun sejarah, mengidentifikasi tanah Kaftor, tempat asalnya orang Filistin, sebagai Pulau Kreta. Terus, kenapa Pulau Kreta ini penting banget? Karena Kreta, seperti yang kita tahu, adalah tempat lahirnya mitologi Yunani. Nah, sumber kita ngasih argumen yang bikin merinding. Para demigod atau dewa setengah dewa dalam mitos Yunani, makhluk super kuat hasil hubungan dewa dan manusia, itu sebenarnya adalah ingatan orang zaman dulu yang terdistorsi tentang para Nephilim pasca air bah. Jadi intinya begini, interpretasi ini mencoba menarik garis lurus dari para raksasa di Alkitab ke para dewa di mitologi Yunani. Bukan sebagai dua cerita yang beda, tapi sebagai dua versi dari fenomena yang sama, yang cuma dikenang dengan nama-nama yang berbeda. Dan inilah pemikiran provokatif yang ditinggalkan oleh sumber kita. Gimana kalau kita melihat mitologi kuno itu bukan sekedar fantasi atau dongeng, tapi sebagai serpihan-serpihan ingatan dari sebuah sejarah yang udah lama banget kita lupakan?